Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang ibu sayangi dan banggakan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, ibu akan menyampaikan materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini sebagai berikut. Yang pertama, dengan menyimak teks lisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, dengan menyimak teks lisan, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang keempat, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengomunikasikan pengalaman menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Kemudian yang kelima, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul dan menyerap dengan lengkap. Kemudian yang terakhir, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi, memantul dan menyerap dengan sistematis. Anak-anakku, pada pembelajaran materi sebelumnya, kita telah belajar tentang keragaman budaya. Salah satu keragaman budaya adalah makanan tradisional. Hari ini kita akan belajar makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus pandai dalam membuatnya. Sekarang ibu akan membacakan teks tentang makanan tradisional Indonesia. Anak-anak, karena materinya adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan teks lisan, maka ibu akan membacakan dan anak-anak mendengarkan. Kemudian anak-anak mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Nah anak-anak, sekarang ibu akan membacakan makanan tradisional Indonesia. Judulnya adalah Dodol Betawi Mak Salma. Paragraf 1. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, sekarang anak-anak identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1 tersebut. Paragraf 2. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah,
gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun ikut terlibat dalam membuatnya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatnya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, sekarang waktunya anak-anak mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2. Mudah sekali kan di paragraf kedua ini? Sekarang Ibu lanjut ke paragraf 3. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, itulah paragraf ketiga. Anak-anak identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga. Makanan tradisional adalah identitas bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh makanan khas daerah di negeri kita. Yang pertama ada sega jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesianya. Sega jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kemudian selanjutnya ada nasi pecel. Adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Berikutnya ada lontong sayur. Sangat mudah kita temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Selanjutnya ada nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Lalu ada nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg. Adalah makanan favorit di Yogyakarta. Anak-anak, pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Pasti pernah kan? Sekarang anak-anak ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan tentang makanan tradisional. Tulisanmu memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan itu dibuat, dan siapa yang sering makan. Berikutnya, ingatkah anak-anak bahwa bunyi merambat memerlukan penghantar atau medium? Bunyi merambat melalui udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah anak-anak sifat-sifat bunyi lainnya? Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang pemantulan dan perambatan bunyi. Tujuannya adalah membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap
terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Yuk, saatnya kita melakukan percobaan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya: yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Kemudian yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Dan yang kelima, minta orang tuamu atau saudaramu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Percobaan ini anak-anak bisa lihat di buku siswa halaman 135. Anak-anak, setelah melakukan percobaan, tulislah hasil percobaanmu. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Alhamdulillah, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.